Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita masuk pada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman ya insyaallah. Yang mana tempat mereka ada di tempat yang sangat mulia, tempat yang suci. Di mana? Di Palestina. Kalau kita kenal nama negerinya sekarang adalah negeri Palestina. Itu merupakan puncak daripada kekuasaan Bani Israel atau kemuliaan Bani Israel di atas muka bumi di zamannya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Itu puncak-puncaknya. Karena setelah itu mengalami penurunan dan akhirnya mereka terpencar, tercerai-berai ya. Tidak lagi menghuni Palestina. Nah, kita tahu saat ini Palestina jadi rebutan. Dan di zaman modern ini itu bisa dikatakan siapa yang menguasai Palestina berarti sedang menguasai dunia. Kita lihat zamannya itu kan berbolak-balik ya, dari Yahudi kemudian Nasrani juga berjaya di situ. Ya, saat Yahudi berjaya di situ berarti Yahudi sedang kuat. Kemudian nanti Nasrani ya, sampai datangnya Islam ya, menguasai wilayah tersebut berarti mereka sedang kuat, sedang menjadi penguasa bumi. Sampai akhirnya nanti umat Islam di zaman Umar bin Khattab berhasil membebaskan Palestina, kemudian masuk ke pangkuan kaum muslimin. Nah, nanti kalah lagi ya, direbut lagi oleh orang Nasrani. Nah, saat di tangan umat Islam berarti umat Islam saat itu sedang berjaya menguasai bumi. Nanti dikalahkan kembali, direbut oleh Nasrani. Nanti dikalahkan kembali, direbut oleh umat Islam pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan seterusnya sampai hari ini siapa yang berkuasa atas tanah Palestina? Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Zionis. Itu tanda bahwa mereka sedang kuat di atas muka bumi ini. Muslim di mana Muslim tertindas, Muslim lemah. Nah, ini jadi tanah Palestina yang dulunya itu wilayah Syam namanya. Tidak hanya Palestina saja, wilayah Syam itu berarti mencakup Palestina, kemudian di bagian mana baratnya ada apa?
Yordan ya, utaranya Lebanon ya. Kemudian baratnya lagi Syria ya. Nah, itu Syria, Lebanon, Yordan, Palestina. Nah, itu wilayah namanya wilayah Syam. Nah, wilayah Syam itu banyak hadis-hadis yang menyebutkan, misalnya Ardus Syam itu Ardul Mahsyar wal Mansyar, Ardul Mansyar wal Mahsyar. Bumi Syam itu bumi berpencar dan berkumpul ya. Jadi dari situ berpencar, kemudian nanti pada akhirnya ke situ berkumpul. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat, ketika tanda-tanda kiamat besar telah keluar semua, ada 10 tanda besar itu. Nah, yang terakhirnya itu kan nanti muncul api dari daerah Hadramaut. Ada yang mengatakan dari daerah Aden, dari Yaman, dari selatan yang jelas. Nah, muncul api ini menggiring manusia yang masih ada kemana? Ke Ardul Mahsyar, ke tempat dikumpulkannya manusia. Di mana itu? Di Syam. Jadi api ini aneh. Dia keluar, muncul, orang-orang pada menghindar. Nanti api terus mengikuti gerakan orang tadi. Ketika orang-orang ini pada kelelahan, istirahat, mereka berhenti, apinya pun berhenti. Giliran orang-orang ini bisa bergerak lagi, apinya bergerak menggiring ya, terus ya, sampai berkumpul di tanah mahsyar, yaitu di Syam. Wallahu a'lam. Kemudian ada juga riwayat tentang idza fasada ahlus Syam fala khaira lakum. Kalau negeri Syam rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Ini maknanya secara maknawi rusak dalam artian agamanya melemah ya. Ketika penduduk Syam agamanya melemah, maka berarti umat Islam sedang berada di bawah, di mana-mana umat Islam tertindas. Kemudian selain agama bisa dimaknai kondisi. Ketika kondisi Syam ya, umat Islamnya tertindas, maka berarti kondisi umat Islam di dunia ya pada umumnya seperti itu. Apabila Syam rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Berarti Syam ini menjadi standar. Loh, Mekah bagaimana? Mekah, Madinah bagaimana? Ya ini kan pusaran negeri-negeri tauhid gitu ya. Pusaran negeri-negeri tauhid. Mekah, Madinah, kemudian Palestina atau Syam secara umum. Masjid saja, misalkan masjid yang dispesialkan itu ada 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kemudian yang kedua Masjid An-Nabawi ya. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Sholat kita di Masjid Al-Haram itu seperti kita sholat di tempat lain berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Nah, di Madinah 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Nah, ini hanya ada di 3 tempat, tidak ada di tempat lain. Masjid dikhususkan. Kemudian negeri para nabi ya, negeri-negeri para nabi. Coba nabi-nabi yang ada, pusarannya sekitar itu. Nanti ada nabi-nabi yang misalnya di Mesir. Nabi siapa? Nabi Musa ya. Nabi Musa kemana saja akhirnya? Dia mendekat ke Palestina. Meskipun beliau tertahan di Tih karena sikap kaumnya yang tidak mau masuk saat itu, mendekat ke wilayah Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim di mana? Nabi Ibrahim di Irak. Tapi nanti Nabi Ibrahim hijrah kemana? Ke Palestina. Nabi Nuh di mana? Di Irak. Ya. Tapi nanti
ya saat banjir bandang itu perahunya disebutkan mengelilingi apa? Ka'bah. Berarti pusatnya ke Mekah, Madinah, kemudian mana? Palestina. Ya. Nabi siapa lagi yang jauh coba? Nabi Adam di Mekah. Nabi Idris mana? Irak, Mesir. Ya. Nabi Idris. Nah, Irak, Mesir berarti kan melewati wilayah-wilayah tersebut. Adam, Idris, Nuh tadi, Hud, ya, Hud di Arab, ya. Kemudian Soleh di Arab juga, dan seterusnya. Ini wilayah-wilayah para nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bangunan pertama yang merupakan rumah Allah di muka bumi adalah Mekah, yaitu Ka'bah. Ada di Mekah yaitu Ka'bah. Itu bangunan pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah, yang ada di Mekah yaitu Ka'bah. Nah, kemudian setelah itu mana lagi? Setelah itu adalah Masjidil Aqsa. Berapa jarak lama dibangunnya Masjidil Aqsa dari Ka'bah? 40 tahun. Jadi 40 tahun kemudian dibangunlah Masjid Al-Aqsa. Siapa yang membangun? Zamannya siapa? Zamannya siapa yang membangun Masjidil Aqsa itu? Zamannya Sulaiman atau zamannya siapa? Kalau Sulaiman dengan Nabi Ibrahim sangat jauh, ya. Nah, yang bangun masjid Ka'bah, ya, Masjidil Haram, bukan Masjidil Haram tapi Ka'bahnya itu siapa? Kalau itu Ka'bahnya sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, atau bahkan sebelum Adam sudah ada Ka'bahnya. Jadi masjidnya, Masjidil Haramnya itu berarti di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu Ibrahim kan di bagian utara punya keturunan, ya, Ishak, nanti Yakub. Nah, di zamannya Yakub itulah nanti Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini menjadi kiblat pertama umat Islam. Sebelum kiblatnya dipindah ke Ka'bah, ya, kiblat pertama umat Islam ketika sholat itu menghadapnya kemana? Ke Aqsa. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Mekah, Rasulullah bisa menghadap, menjadikan dua-duanya sebagai kiblat sekaligus, karena tinggal ngambil posisi. Kan Masjid Al-Haram atau Ka'bah ada di selatan, Masjid Al-Aqsa ada di utara. Nah, tinggal Rasulullah ambil posisi ada di sebelah selatan Ka'bah. Nanti madhab Ka'bah otomatis madhab Masjidil Aqsa. Nah, ketika Rasulullah hijrah di Madinah, Ka'bah ada di selatan, kemudian Masjidil Aqsa ada di utara. Sementara perintahnya adalah kiblatnya Masjidil Aqsa, berarti Rasulullah menghadap kemana? Ke utara, membelakangi Ka'bah. Itu yang membuat Rasulullah tidak nyaman. Ya, Rasulullah sering menghadap ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 bulan kemudian kiblat kaum muslimin dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Nah, ini sejarah-sejarah tentang Masjidil Aqsa yang terkait dengan umat Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah, ketika Isra Mi'raj, tahun berapa Isra Mi'raj? Tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Ya, masih di Mekah, belum hijrah. Tahun 10 kenabian Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berangkat dari mana? Dari Masjidil Haram, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi seluruh para nabi.
Ya Allah berkehendak menurunkan arwah semua para nabi, ya ruh para nabi, kemudian sholat bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai imamnya, Nabi Muhammad sebagai imamnya, yang lain sebagai makmum. Nah, ini ngumpul semua di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dari situlah nanti Rasulullah SAW bertolak naik ke Sidratul Muntaha. Itu ada di masjid yang sekarang Kubah, ya, Kubah kuning sebenarnya, yang ada sohrohnya. Sohrohnya itu tuh batu tapi gantung gitu ya, nggak nyentuh tanah. Ifatifillah zanallahu wa yakum ajmain. Nah, sampai pada akhirnya Palestina dikuasai oleh umat Islam pada zamannya Umar, kemudian lepas dikuasai kembali di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian lepas ya, sampai terakhir kan ketika di bawah pemerintahan Turki Utsmani ya. Nah, Turki Utsmani kalah dalam perang dunia itu, kemudian Inggris dan lain-lain PBB ikut campur tangan, sampai akhirnya masuklah Zionis ya, Yahudi Zionis dan Yahudi secara umum yang mereka ada di mana-mana, kemudian mereka terhimpun sekarang di Palestina. Kenapa Palestina? Bukan di Syria, bukan di Yordania, bukan. Nah, Palestina tadi pusatnya kan, jantungnya. Di situ ada situs-situs mereka memang. Ada Masjidil Aqsa, kenangan-kenangan. Tapi kan ini kenangan milik orang bertauhid sebenarnya, bukan milik orang kafir. Ya, mereka mungkin mengklaim secara leluhur atau apa. Nanti kita bicarakan secara leluhur. Asli ini milik orang bertauhid. Makanya sudah dibebaskan oleh kaum muslimin. Yang berhak ya, aslinya adalah orang-orang yang bertauhid. Dulu sebelum Ibrahim alaihissalam ya, tempat itu diisi oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Kan'aniyun, oleh orang-orang Amalikoh. Kemudian Ibrahim didatangkan ke situ untuk mengisinya dengan tauhid. Nah, turun temurun beranak pinak di situ, keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Bani Israel ini melakukan tindakan-tindakan menyeleweng, ya, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka Allah akan hinakan mereka. Terakhir kehinaan yang sangat telak menimpa mereka adalah setelah zamannya Sulaiman, sebelum zamannya Nabi Isa alaihissalam, ya, pertengahan antara itu, bagaimana Baitul Maqdis itu dihancurkan, ya, Palestina itu dihancurkan sehancur-hancurnya oleh raja dari Irak, namanya Bukhtanasr, Raja Nebukadnezar. Itu nggak tahu apa alasannya, ya. Intinya datang aja ke Palestina, ngobrak-abrik ya, menghancurkan, hancur lebur itu Palestina. Kemudian mereka tercerai-berai, orang-orang Yahudi. Ini yang paling parah ya, yang Allah datangkan pasukan untuk menghinakan orang-orang ahli kitab ini, atau Yahudi atau Bani Israel yang menyimpang, yang menyeleweng. Nanti diisi oleh orang-orang bertauhid dan seterusnya. Jadi innal ardo lillah, bumi ini milik Allah. Diwariskan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Nah, hamba-hamba Allah kan mestinya yang bertauhid. Tapi mayyasha, Allah kadang berkehendak sebagai ujian bagi orang-orang yang bertauhid, kadang dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Ikhwatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Nah, seperti itu kondisinya umat Islam yang sudah sangat lama tinggal di daerah Palestina. Kemudian Yahudi datang. Dari awalnya cuman wilayah paling sekitar 6%, ya. Terus mereka melakukan perluasan. Ya, prosesnya kan panjang. Ya, mencaplok pemukiman Muslim, ya, dengan kekuatan mereka, dukungan orang-orang dari Barat, Amerika dan lain-lain, Eropa, ya. Umat Islam yang ada di Palestina terus terdesak,
kekerasan demi kekerasan dilakukan oleh orang-orang Zionis ini. Ya. Nah itu sudah tidak ada yang tidak tahulah bagaimana kekejaman Zionis ya terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah ini terus bergejolak. Nah terakhir ini merupakan gejolak yang cukup besar. Ya. Hari Sabtu kemarin. Ya. Siapa yang memulai? Yang saat ini nih? Yang mulai siapa? Hamas. Ya. Tiba-tiba menyerang pemukiman Yahudi, sehingga banyak yang komentarnya gimana, gara-gara Hamas, gitu ya. Banyak yang berkomentar seperti itu. Karena kalau umat Islam menyerang, pasti Yahudi akan melakukan serangan balik lebih sadis lagi, itu pasti. Nah kekuatan Hamas sih seberapa sih kalau dibandingkan dengan kekuatan mereka gitu ya, Zionis. Ya, tidak ada apa-apanya itu secara perhitungan dunia. Dan itu begitu ada serangan, otomatis nanti akan ada serangan balik yang lebih dahsyat. Nah, apakah posisi Hamas salah? Ikhwah sekalian azanallahu wa iyyakum ajmain. Umat Islam ini melawan tidak melawan pasti akan dimusuhi itu. Ya, itu pasti. Ya buktinya apa? Terus menerus seperti itu kan. Dari mereka cuma 6% wilayah, sekarang mereka menguasai berapa persen wilayah Palestina? 85%. Ya. Jadi yang dihuni oleh resmi ya sebagai tempat umat Islam itu warga Palestina hanya sekitar 15% saja. Yang di Gaza itu dengan yang di tepi barat. Nah, selebihnya dikuasai oleh mereka. Dan terus seperti itu. Karena target mereka tidak hanya Palestina, tapi bagaimana menjadi Israel Raya itu sampai ke wilayah Arab bahkan. Jadi melawan tidak melawan pasti akan dimusuhi. Nah ketika mereka berhasil membuat kejutan itu kan prestasi. Dan mereka itu kalau gini bedanya, umat Islam itu meninggal, apalagi orang-orang Gaza, mereka sudah didoktrin ya, bagaimana cinta syahid. Jadi mati syahid itu kebanggaan. Jadi mati itu bukan beban amat gitulah bagi mereka. Anaknya ketinggalan orang tua itu bukan beban amat. Ya, orang tua ketinggalan anaknya juga tidak menjadi masalah besar. Suami kehilangan istrinya, istri kehilangan suami biasa. Gitu. Ya bukan tidak sedih. Ya kita lihat beberapa video-video misalnya. Alhamdulillah suami saya syahid kayak gitu kan? Kayak gitu. Ya. Wahai anakku, alhamdulillah bapakmu syahid kayak gitu. Ya sebagai seorang ayah mendengar anaknya syahid, alhamdulillah anak saya syahid, anak saya ada yang jadi burung-burung di surga. Kayak gitu. Karena memang sudah disiapkan mentalnya. Di sana nggak ada hiburan, ya, nggak seperti ini. Ya godaan maksiatnya luar biasa, nggak ada hiburan. Nah, hiburannya apa? Kalau musim-musim panas misalnya masjid ya. Mereka dibawa ke masjid. Ada metode hafalan misalnya. Jadi orang-orang Gaza khususnya itu Gaza ini rata-rata hafal Quran. Nah, mereka punya metode menghafal Quran dalam waktu 4 bulan saja. 4 bulan selesai hafal. Bahkan 40 hari ada sistem 40 hari hafal Quran. Jadi rata-rata masyarakat di sana itu hafal Quran. Untuk menjadi brigadir Al-Qassam itu harus hafid ya. Tidak hanya hafid, syarat-syarat yang lain banyak sekali, di antaranya hafid ya. Nah ini keberkahannya ya di sana, para penjaga-penjaga Al-Aqsa ya. Jumlahnya tidak banyak, tapi mereka begitu siap ya. Ikhwas sekalian azanallahu wa yakum ajmain. Ini kondisi kaum muslimin yang di Gaza. Nah kemudian kalau yang di tepi barat memang agak beda ya, Fatah atau agak nasionalis liberal gitu. Nanti saat ini kelihatannya bersatu. Ada sekitar 10 kelompok itu kelihatannya kompak ya.
Walau alam, ya, ini tanda apa? Apakah ini tanda akhir zaman? Ini walau alam, nggak bisa ditebak seperti itu. Cuma ada beberapa pernyataan para ulama, ya. Dulu ada Syekh Basam Jarror mengatakan bahwa usia kerajaan Yahudi Zionis ya di Palestina itu akan berakhir tahun 22 kemarin. Ternyata kan tidak, ya mana-mana saja ya. Ini makanya nebak-nebak itu yang nggak bisa, sesuatu yang belum terjadi. Nanti ada pernyataan yang lain, Syekh Ahmad Yasin misalnya, ya, pemimpin Hamas yang dibom itu, beliau sudah wafat ya, rahimahullah. Beliau ketika ditanya kira-kira kapan Palestina bisa memperoleh kemenangan, Zionis ini hancur, kayak gitu. Beliau mengambil inspirasi dari tarbiyah dalam Al-Quran, itu umurnya 40 tahun kelipatan 40 tahun. Ya, 40 tahun itu kalau dihitung dari berdirinya Israel, berdirinya negara Zionis di Palestina itu kan tahun berapa? 48 ya. 48, 47 itu yang bisa disebut 47-nya. 48 kan proklamasinya. Ya. Ditambah 40 berapa? 87. Ya. Jadi dari 48, 87 itu sudah mulai ada gerakan. 40 tahun setelah itu ada gerakan. Nah begitu deklarasi ini kan umat Islam juga tidak setuju perang, gitu kan. Nah ini mulai ada pembinaan, nanti itu akan muncul hasilnya 40 tahun kemudian dengan masa intifadah ya, munculnya intifadah itu, perlawanan. Nah, berhasil apa belum? Belum berhasil. Berarti butuh waktu 40 tahun lagi. Kalau 87 ditambah 40 tahun jadi berapa? 2027 itu ya, 2027. Sekarang 2024, masih ada 3 tahun lagi. Nah itu hitungan 40 tahun itu berdasarkan kalender Hijriah. Kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu per 100 tahun bedanya sekitar 3 tahun. Kalau ini 80 tahun berarti bedanya sekitar 2,5 tahun misalnya. Berarti 27 dikurangi 2 tahun atau 2 tahun setengah, 24-an gitu ya, 24-an. Sekarang 23. Ya, apakah ini zamannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau dengan perhitungan di atas kertas ya jelas nggak ada apa-apanya. Tapi siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala ya? Kalau Allah berkehendak, orang-orang kafir itu yang benci sama Yahudi kan juga banyak. Ya. Rusia misalnya kan benci, Korea termasuknya. Korut ya termasuk benci. Itu kan negara-negara dahsyat ya. Kalau mau menghancurkan hunian orang-orang Zionis di Palestina sangat mudah ya. Termasuk juga bisa jadi Iran ya. Iran yang nggak jelasnya tapi kan memang ya namanya satu kelompok pasti ada yang pro sana pro sini, itu mesti ada. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah ini kalau mengacu dalam surat Al-Isra ya, wajina bikum lafifa, itu sudah ada isyarat soal bahwa pada saatnya nanti itu Yahudi akan dikumpulkan ya. Yahudi ini akan dikumpulkan. Nah ini sudah terjadi, mereka ngumpul dari mana-mana, ngumpul di Palestina yang dianggap sebagai tanah leluhurnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejarah tentang apakah mereka layak mengklaim Palestina sebagai tempat mereka. Ya ceritanya kalau kemarin kita ngikuti ya, insya Allah nyambung. Kan begini. Pertama Palestina itu dihuni oleh siapa? Orang-orang tidak bertauhid ini, orang-orang kafir.
Yang pertama datang ke situ siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang bertauhid pertama di tanah Palestina. Setelah apa? Ya setelah dakwah dari keturunannya Sam bin Nuh ya. Sam bin Nuh ini keturunannya kan nanti pada jadi nabi ya, sampai akhirnya di situ wilayah intinya Sam ya menyebar ke wilayah Arab. Itu nanti tauhid hilang dari situ. Tauhid hilang dari situ ya, dari wilayah Palestina ini. Kemudian yang pertama kali datang adalah Ibrahim alaihissalam. Siapa Ibrahim? Ibrahim bapaknya para nabi. Beliau menjadi ayah daripada terah ya, nabi terakhir Nabi Muhammad yang ada di Arab, juga menjadi ayah atau terahnya nabi yang ada di Syam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau punya dua anak yang terkenal itu kan, satu Ismail di Mekah, satu Ishak di Palestina. Nah, yang Ismail di Mekah nanti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang di Palestina Ishak, lahir di Palestina, Ishak. Kemudian Ishak punya dua anak, siapa? Yakub dengan Is, ada yang mengatakan anak kembar. Ya, singkat cerita nanti keturunan Yakub lah yang akhirnya melahirkan banyak nabi. Keturunan Is ada, tapi nggak banyak. Nah, tapi Yakub sebelum menurunkan banyak anak ini, masa mudanya beliau pindah, meninggalkan Palestina ke daerah Haran, ke daerah Irak, perbatasan dengan Syam. Jadi masa mudanya itu bukan di Palestina ini Yakub ini. Kemudian di sana menikah, berkeluarga, sampai punya 4 istri, kemudian punya berapa anak? 12 anak. Ini lahirnya di mana? Bukan di Palestina. Nah, 12 anak ini ya kecuali satu ya Bunyamin, itu nanti disebutkan setelah pindah. Nah, 12 anak ini, anak Yakub itulah yang disebut dengan Bani Israil. Keturunannya Israil. Israil itu siapa? Yakub alaihissalam. Israil itu namanya, artinya adalah hamba Allah. Jadi Bani Israil yang diantaranya nanti ada Yahudi, Nasrani itu, ya, ada Ahlul Kitab itu lahirnya bukan di Palestina, lahirnya di Haran. Terus nanti akhirnya pindah ke Palestina. Tidak lama tinggal di Palestina, pindah lagi kemana? Ke Mesir. Ya, jadi 12 anak ini, 12 suku Bani Israil kayak gitu di Palestina cuma sebentar. Ya, sebelumnya lahir bukan di Palestina, kemudian sempat di Palestina sebentar, pindah ke Mesir. Ya, terus di Mesir tadinya mulia, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya mereka jauh dari syariat agama, akhirnya mereka terhinakan. Sampai paling puncak mengalami kehinaan, mereka jadi budak di negeri Mesir. Ya, jadi budak di negeri Mesir. Budaknya siapa? Orang-orang Kipti, kerajaan Fir'aun. Ini kan sangat dihinakan sekali mereka. Tapi Allah sayang sama mereka. Kenapa? Ya kayak ini kan bagaimanapun keturunan Nabi yang sangat mulia, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diutus nanti dibangkitkan seorang, yaitu Musa alaihissalam. Musa berhasil membawa Bani Israil keluar dari perbudakan. Nah, ini Bani Israil ini ketika disuruh masuk ke Palestina nggak mau. Ketika Musa minta, ayo kita masuk, tapi syaratnya harus perang dulu sama orang-orang yang ada di Palestina gitu. Kita rebut gitu, Palestina. Mereka orang-orang saat itu yang tinggal di Palestina seperti yang zamannya Nabi Ibrahim itu, orang-orang Kan'aniyun, orang-orang Amalika, orang-orang yang kafir gitu. Orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Nah, Nabi Musa bersama Bani Israil ini
datang, diperintahkan untuk merebut tempat itu. Mereka nggak mau. Ya. Coba sekarang mau ngaku-ngaku itu tempatnya gimana coba? Ya sejarahnya gitu, lahir tidak di situ, kemudian di situ sebentar meninggalkan, ya, kemudian suruh nempati lagi nggak mau, gitu. Itu ceritanya, ya. Yatihuna fil ard arba'ina sanah, mereka ada di wilayah perbatasan dengan Palestina, masih di daerah Mesir itu kan, batasan selatannya dengan Mesir, ya, selatan timur itu. Ya. Nah, dari situ. Tapi disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah Musa alaihissalam mentarbiyah Bani Israil selama berapa? 40 tahun. Yatihuna fil ard arba'ina sana. Inilah ya tadi yang disimpulkan oleh Syekh Ahmad Yasin, bahwa pendidikan itu 40 tahun. Untuk merubah suatu suatu generasi butuh waktu 40 tahun. Nabi Musa mendidik Bani Israil selama 40 tahun, itu baru berubah itu. Yang tadinya mentalnya mental apa? Mental budak gitu. Ya, mental budak, kemudian senang dengan kesyirikan karena biasa dengan hal-hal syirik itu. Itu sudah berubah. Tapi Nabi Musa keburu meninggal. Ya, dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Yusha ibn Nun. Bersama Yusha ibn Nun akhirnya mereka bisa menaklukkan Palestina, ya, karena sudah dididik sama Nabi Musa alaihissalam, sudah berubah, ya. Nah itu disitulah mereka berkuasa atas wilayah Palestina. Ini Bani Israil nih, 12 sukunya. Nah itu memang benar, ya kita akui. Tapi apa? Ini untuk orang-orang bertauhid. Tempat itu untuk orang-orang bertauhid. Misi mereka menggusur orang-orang kafir itu kan. Diisilah tempat itu dengan orang-orang yang bertauhid. Mereka orang-orang bertauhid ini sekarang, ya, Bani Israil yang hebat-hebat, ya. Kemudian nanti lahir Nabi, ya, tapi akhlak mereka atau jiwa mereka, mental mereka ya kayak gitu. Coba mereka itu punya karakter apa? Ngeyel, gitu, ya. Punya karakter apa? Berani melawan. Nabi tidak hanya diingkari, bahkan dibunuh, coba. Gitu kan? Ada satu tempat itu di Palestina, di tempat yang sama itu ada 70 nabi yang dibunuh oleh mereka. Ya. Ini kelakuan siapa? Kelakuan ya sama-sama. Jadi ada yang baik, ada yang banyak yang jelek kayak gitu. Ada yang baik, banyak yang jelek. Ini Bani Israil. Ya termasuk Nabi Musa, Nabi Isa itu dibunuh kan oleh mereka. Cuma ternyata yang dibunuh oleh mereka bukan Nabi Isa, ya. Orang yang berkhianat diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, itu yang dibunuh mereka aslinya. Nabi Isa-nya diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. Nabi Zakaria dibunuh. Nabi siapa? Yahya dipenggal kepalanya. Itu nabi loh, mereka berani melakukan itu. Ini betapa parahnya Bani Israil yang jelek gitu ya. Karena nanti ada Bani Israil yang baik. Umat Nabi yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Musa, ya. Jadi Nabi Musa dengan kaum yang ngeyel-ngeyel itu ternyata banyak yang beriman gitu. Ya, tapi karakter tadi nanti akan muncul terus. Nah sekarang kira-kira yang ada di Palestina misalnya, kalau benar itu terahnya Ishak, terahnya Yakub, ya, itu yang baik apa yang jelek? Orang-orang yang baik apa orang-orang yang jelek? Orang yang jelek. Mereka hanya ngaku-ngaku memiliki Taurat, itu hanya ngaku-ngaku. Mereka bukan pengamal Taurat. Mereka bukan penyembah Allah. Kalau pengamal Taurat beneran pasti nyembah Allah, dan kalau pengamal Taurat beneran pasti ikut Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Salam, Zaid bin Shi'na misalnya. Itu ulama-ulama Yahudi.
ya, Ka'ab al-Akhbar, itu ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam. Ya, kalau memang betul mereka orang baik, akan bergabung dengan Islam pasti. Jadi mereka bukan pengikut Taurat, mereka tidak menyembah Allah. Siapa yang mereka sembah? Iblis. Mereka penyembah iblis. Ya, nanti akan di dalamnya ada gerakan-gerakan satanik, gerakan-gerakan Illuminati, ya, orang-orang penyembah iblis. Ya. Itu nanti yang akan menjadi pasukan-pasukan Dajjal, ya, di akhir zaman. Nah, di akhir zaman ini nanti akan muncul Al-Mahdi dari kalangan umat Islam. Kemudian dari kalangan mereka akan muncul siapa? Dajjal. Ya. Nah, itu inti dari perseteruan di atas muka bumi ini. Nanti di akhir zaman akan berujung pada dua kekuatan iman la nifaqo fi dan kekuatan kafir la nifaqo fi. Nah, kekuatan iman diwakili siapa? Al-Mahdi. Kekuatan kafir diwakili oleh siapa? Dajjal. Siapa yang membunuh Dajjal? Bukan Al-Mahdi. Nabi Isa alaihissalam nanti diturunkan membantu kaum muslimin, ya, membantu Al-Mahdi itu yang akan mengeksekusi Dajjal. Karena Dajjal itu levelnya memang level kejahatan, tokoh jahat tapi levelnya Nabi gitu ya. Jadi tokoh baik kan Nabi nih. Nah, tokoh jahatnya siapa? Dajjal. Itu levelnya itu. Jadi untuk membunuh Dajjal, Al-Mahdi tidak diberi kepercayaan. Yang diberi kepercayaan siapa? Nabi. Hanya ada mengatakan Dajjal itu jangan-jangan Samiri. Samiri itu siapa? Lawannya Musa alaihissalam dulu, ya. Itu jangan-jangan itu ada yang memang menghubung-hubungkan. Tapi ya wallahu alam, karena tidak ada dalil ya tentang itu. Hanya menghubung-hubungkan. Wallahu alam bishawab. Itu jadi ikhwas sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan antara al-haq dengan al-batil itu terus ada. Sebagai seorang muslim pasti harus membela saudara muslim. Ya, tidak menyudutkannya, tidak membiarkannya, ya. Seperti itu. Jadi ini peperangan itu Yaumul Furqan, hari pembeda. Yaumul Taqal Zaman, ketika dua pasukan ini bertemu, satu musuh, ya. Satu tentara Allah, satu musuh Allah, ya. Maka keperpihakan itu udah nggak bisa abu-abu. Kalau kita mencela saja saudara kita, berarti kita memihak kepada musuh, gitu. Ya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, ya, khususnya kita berhutang budi pada mereka. Mereka orang yang bertaruh nyawa, kenyamanan dunia segala macam, ya, demi untuk menjaga Al-Aqsa, menjaga kehormatan Al-Aqsa. Ya, mereka tidak bisa meninggalkan karena itu tanah umat Islam. Sejengkal pun kalau bisa dipertahankan, jangan sampai ditinggalkan. Ya. Hijrah itu kan dulu Rasulullah SAW bukan punya kekuasaan di Mekah, memang Rasulullah berkuasa di Mekah, enggak. Rasulullah kan datang setelah kekafiran ini. Rasulullah baru datang. Berarti Rasulullah sholat numpang kan kalau di situ. Maka ketika Rasulullah meninggalkan, ya nyaman-nyaman saja, diperintahkan untuk meninggalkan. Itu bukan wilayah yang harus dipertahankan, tapi nanti akan ditaklukkan. Nah, kalau Palestina sudah menjadi wilayah umat Islam, ya harus dipertahankan, ya. Tidak kemudian ditinggalkan karena alasan lemah tidak, ya, dipertahankan sebisa mungkin. Alhamdulillah ada orang-orang yang bertahan di sana, dan insya Allah mereka itu adalah bagian daripada Taifah Mansurah yang ada di muka bumi ini, ya. Karena nanti ada sekelompok umat Islam yang akan terus mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak akan punah, tidak akan dimudorotkan oleh siapapun orang yang meninggalkan mereka, orang yang tidak peduli dengan mereka, bahkan orang yang memerangi mereka. Insya Allah mereka akan tetap eksis sampai umat Islam ini memperoleh kemenangan kembali seperti yang dijanjikan oleh Allah. Pada saatnya umat Islam ini akan berjaya kembali di muka bumi, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, paling tidak dengan doa-doa kita atau dengan finansial kita, ya, banyak nanti lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.